warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Evelyn Diagustari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 6. Di sini saya akan praktek micro teaching. Yang saya ambil yaitu penjelasan tentang makanan halal dan haram. Baik, mari kita simak materi tersebut. Jadi, pengertian halal dan haram. Pasti juga kalian semuanya yang mendengar ini tidak asing ya dengan makanan halal dan haram. Pengertian halal yaitu diperbolehkan. Adapun istilah halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal kecuali jika tidak ada nas atau dalil yang sahih yang menunjukkan keharamannya. Adapun pengertian haram, kalian tahu nggak sih pengertian haram itu apa? Ya, betul. Pengertian haram itu yang tidak boleh dikerjakan dan tidak diizinkan oleh Allah. Jadi yang artinya begini, sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentang akan berhadapan dengan siksaan Allah. Jadi ketika di akhirat kelak nanti kita akan dihukum oleh Allah. Ya, memang tidak dihukum di dalam dunia, tapi di akhirat nanti pasti akan ada siksaan yang sangat-sangat lebih menyeramkan dari Allah sendiri. Jika larangan itu tidak keras, maka disebut dengan makruh ya. Makruh lebih rendah hukumnya, jadi lebih tinggi haram, habis itu makruh. Pelakunya tidak dikenal saksi, hukum haram. Hanya saja orang yang mempermudah dan mengabaikannya cenderung bisa terjerumus ke dalam hukum haram. Begitu. Di sini pasti juga ada yang tahu tentang makanan apa aja yang halal dan haram ya pastinya. Berdasarkan pengertian halal dan haram, pada dasarnya semua makanan dan semua minuman itu pasti ada hukumnya, halal, baik halal maupun haram. Kecuali yang diharamkan secara tegas oleh Allah. Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang untuk memakannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa saja makanan yang haram, yaitu yang pertama itu keledai, yang kedua binatang buas yang memiliki taring, itu tidak boleh dimakan ya. Burung yang memiliki kuku tajam seperti elang. Elang kan juga punya kuku tajam, jadi dia tidak boleh dimakan karena itu diharamkan oleh Allah. Yang keempat, binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Dan yang terakhir, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang gambar-gambarnya. Jadi saya punya gambar untuk menunjukkan kepada kalian apa saja makanan yang haram atau minuman begitu yang haram, makanan yang halal. Di sini saya akan menunjukkan makanan yang halal dahulu, seperti susu, nasi, sayur-sayur, buah itu boleh, ataupun daging. Nah, di sini daging yang diperbolehkan itu bukan sembarang daging. Memang banyak yang halal, tapi saya akan memberitahu yang halal yang biasa diketahui oleh umum. Yang pertama adalah ini, ayam. Kalian pasti tahu kan daging ayam itu. Nah, begini, daging ayam. Jadi yang kita makan itu pastinya halal. Yang kedua yaitu daging sapi. Ini, jadi kalian pasti tahu daging sapi. Biasanya kalau kurban kita pasti akan diberikan sedikit, separuh dari penyembelihan Idul Adha, yaitu daging sapi itu ya. Pasti kalian juga dapat. Yang terakhir saya akan menunjukkan yaitu daging kambing. Ini pasti sudah tidak asing karena memang sudah banyak yang menjual daging kambing ya, dibuat akikah, untuk juga dibuat
waktu penyembelihan Idul Adha, kurban, pasti banyak yang dapat. Jadi pasti kalian tahu daging kambing. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang minuman yang halal. Pasti kalian juga tahu kok minuman halal itu apa aja. Biasanya juga sering kalian minum. Di sini contohnya ada susu, sirup, es krim, itu terus kelapa, air kelapa muda itu pasti halal dan bisa diminum dan diperbolehkan dalam Islam. Untuk kalian yang suka kopi, yang suka sirup, marimas, itu juga diperbolehkan karena itu juga termasuk minuman yang halal dan diperbolehkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan yang haram ataupun minuman yang haram untuk dikonsumsi bagi kita semuanya yang umat muslim. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang minuman yang haram dulu. Kalian tahu apa gambar ini? Ya, betul. Ini adalah gambar botol alkohol yang sangat-sangat diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh umat yang beragama Islam untuk mengkonsumsi karena minuman ini sangat-sangat memabukkan untuk kita. Dan itu sangat dilaknat oleh Allah ketika kita minum ini. Satu tegukan akan dibanet atau tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi kalian harus menjauhi minuman-minuman yang haram. Selanjutnya juga seperti ini. Ini juga termasuk minuman yang haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat beragama Islam. Lalu apa aja yang dilarang? Makanan haram yang dilarang untuk kita konsumsi. Kalian pasti tahu dan tidak asing dengan gambar yang saya tunjukkan ini. Sangat tidak asing bukan? Kalau di Jawa sebutannya adalah dede. Ini biasanya digoreng, tapi alhamdulillah saya tidak pernah memakannya karena saya tahu kalau itu adalah terbuat dari darah hewan. Dan sedangkan darah hewan itu tidak boleh dimakan. Jadi begini gambarnya. Kalau orang Jawa menyebutnya dede, begitu. Kalau dalam Islam mungkin menyebutnya darah yang sudah dibekukan lalu digoreng dan dimakan. Mungkin sebagian tahu kalau rasanya itu seperti hati ampela, tapi ini sangat-sangat diharamkan untuk kita makan. Yang selanjutnya, apakah kalian tahu ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar babi. Kalian pasti sudah tahu jelasnya bahwa daging babi itu tidak boleh dimakan dan itu sangat haram untuk dimakan oleh kita. Jadi, itu yang bisa saya jelaskan antara makanan halal, haram, dan minuman halal dan haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal bagi generasi muda seperti kita ini. Di balik hikmah diharamkannya beberapa makanan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seseorang muslim kita harus tumbuh menjadi generasi yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan ini penting agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana khalifah untuk memakmurkan bumi. Generasi muda yang sehat dapat tumbuh jika asupan makanannya berasal dari makanan yang minuman dan halal. Masa muda merupakan masa yang produktif. Kesehatan menjadi hal utama dalam modal berkarya. Banyak hal yang harus kita dipenuhi pada masa muda, mulai dari menyelesaikan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meniti karir, ataupun mengembangkan kerjaan bisnis. Banyak tantangan dan persaingan yang akan dihadapi dalam generasi muda. Karenanya, kesehatan menjadi satu hal yang mutlak dibutuhkan bagi generasi muda. Melalui konsumsi makanan dan minuman halal, generasi muda dapat menikmati hidup yang sehat dan berkualitas. Berbekal kesehatan ini, sebagai bagian dari generasi muda, kalian dapat mengeksplorasi dunia, menggali potensi diri, dan merealisasikan mimpi seluas-luasnya.
Selain itu, jika mengkonsumsi makan halal didasarkan pada keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah juga akan menurunkan berkahnya dari langit. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.